merasa suntuk gitu ya hidup, nggak pernah ada happy-nya. Dari 3 hal itu akan menjadikan kalian punya banyak macam penyakit. Setelah itu apa? Kalian akan kecanduan hal-hal yang membuat kalian lupa kalau kalian lagi kesepian. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Semoga hari ini walaupun harimu berat, aku tahu karena kamu selalu merasa harimu gak pernah ringan, harimu gak pernah bahagia, harimu selalu nelongso. Bangun, tidur, berangkat kerja, pulang macet-macetan, makan, mandi, tidur, bangun, kerja lagi. Gak pernah ada happy-nya. Merasa suntuk gitu ya hidup. Kok bisa merasa suntuk? Nah, pas banget kita hari ini mau bahas efek dari terlalu lama kesepian. Siapa di sini yang kesepian? Mungkin beberapa dari kalian ada yang sebenarnya nggak kesepian tapi ngaku-ngaku kesepian. Biar dikasihani orang, dapat simpati orang, bisa deket sama suatu lingkungan, macam-macam alasannya. Tapi ada beberapa dari kalian yang sebenarnya nggak sadar kalian itu kesepian, dan ini efek-efeknya yang mungkin kalian nggak sadar. Yang pertama yang pasti kelihatan, kalian ngerasa stres kalian lebih tinggi. Kayak kalau kalian lagi merenung sendirian, kalian bisa ngelis apa aja yang bikin kalian stres. Mungkin gajiku nggak cukup mbak buat keperluan, bukan keinginan ya, keperluan tuh kayak kamu harus ngasih keluarga, kamu harus bayar kos, kamu harus bayar cicilan yang kamu butuhkan bukan kamu inginkan. Kalian harus bayarin mungkin adikmu sekolah, bayarin mungkin pacarmu atau gendaanmu gitu. Oke, jangan ke situ. Tapi kamu harus bayar semua kebutuhanmu gitu loh. Mungkin kamu ngerasa kurang gitu. Terus kamu ngerasa nggak punya temen, keluargamu hancur berantakan. Keluarga yang hancur berantakan atau broken home itu tidak melulu harus berpisah. Tidak melulu keluarga yang bapak ibunya nggak tinggal dalam satu rumah. Tapi broken home itu justru lebih baik ditemukan di keluarga yang masih utuh. Tapi mereka nggak saling komunikasi, mereka nggak bertegur sapa, sering diem-dieman, selalu menyalahkan, nggak hangat, nggak mempedulikan anak-anaknya. Yang penting aku nyetor uang udah cukup, itu yang dibutuhin anakku. Macam-macam, broken home tuh nggak selalu bercerai. Jadi efek kesepian yang pertama adalah tingkat stres yang terlalu tinggi. Selanjutnya, ini yang mungkin kalian nggak sadari gitu ya, kalian jadi pelupa, susah mengingat sesuatu, kecuali hal-hal yang berbau tanggung jawab besar. Contoh, aku harus menyelesaikan pekerjaan, masalah kerjaan ini kamu nggak lupa nih. Tapi masalah yang lain kayak, oh hari ini ulang tahunku ternyata, hari ini ulang tahun adikku ternyata, oh, hari ini harusnya aku jatuh tempo bayar listrik, harusnya kucingku tak kasih makan ya hari ini, aku lupa udah 3 hari nggak tak kasih makan. Kalian melupakan hal-hal yang sebenarnya itu penting atau daily kalian lakukan. Tiba-tiba kalian jadi sering lupa naruh kunci lah, udah berangkat kerja udah nyampe mana balik lagi, kunci pintuku belum tak kunci, udah nyampe mana, oh ya lupa catokanku belum tak cabut padahal udah dicabut, oh ya aku lupa belum matiin kompor padahal udah mati, oh ya aku lupa hari ini harusnya aku kemana. Kalian jadi sering lupa. Terus kalian jadi sulit tidur, insomnia lah. Padahal kalian nggak minum kopi, padahal kalian nggak minum obat-obat yang bikin kalian melek, padahal kalian lagi nggak kenapa-kenapa, nggak lagi energinya juga udah kekuras, udah kecapean, tapi kalian sulit tidur. Kalian selalu tidur di atas jam 12 malam, kalian selalu tidur hampir subuh, kalian selalu tidur mungkin habis subuh baru bisa tidur, padahal harus berangkat kerja 7:30. Dari 3 hal itu, stres yang terlalu tinggi, susah ngingat, tiba-tiba jadi pelupa, akhirnya kalian hilang fokus, habis itu kalian insomnia. Dari 3 hal itu akan menjadikan kalian punya banyak macam penyakit. Mulai dari apa? Darah tinggi, darah rendah mungkin, kolesterol, asam lambung, mah. Karena kalian stres, asam lambung bisa naik, darah tinggi pasti naik. Kalau kalian nggak darah tinggi ya darah rendahmu kumat. Kalian sulit tidur, akhirnya metabolisme tubuhmu terganggu, apalagi kalian sibuk nggak bisa olahraga, metabolisme terganggu, pencernaan pasti terganggu, mulai dari asam lambung, mah, akhirnya sulit pup dan lain-lain. Makanan juga sembarangan, uang adanya cuma itu doang. Kalaupun kalian berlimpah uang juga kalian cuma beli hal-hal yang gampang dibeli aja karena kalian terlalu sibuk. Setelah itu apa? Kalian akan kecanduan hal-hal yang membuat kalian lupa kalau kalian lagi kesepian. Alkohol, obat-obatan terlarang, karaokean, mungkin kalian BO,
kalian ngelon, kalian jadi simpenan, atau mungkin kalian nyewa orang, kalian membayar orang hanya untuk nemenin kalian doang, atau hal-hal apapun itu yang intinya itu adalah shortcut biar kalian tuh gak ngerasa kesepian, biar kalian lupa tentang masalah kalian, biar kalian ngerasa kalian punya teman, kalian punya orang yang bisa nerima kalian. Gak cuman itu hal-hal yang ekstrim. Bisa aja kalian alihin dengan sering banget movie maraton, entah di bioskop, entah di Netflix, entah aplikasi-aplikasi online yang ada di rumah, ada di handphone, ada di iPad, ada di Mac, ada di PC, apapun itu kalian bisa nonton film berjam-jam, tapi kalian nggak dapat value dari nonton film itu. Kalian nggak tahu ini ceritanya alurnya kemana, kalian cuman ngisi waktu luang. Kalian kecanduan K-pop mungkin, kalian kecanduan drama-drama Cina mungkin, kalian kecanduan apapun itu. Yang intinya itu adalah shortcut. Buat teman-teman yang ngerasa poin-poin yang tak sebutin tadi itu ada di diri kalian, kita nggak bisa menyudahi kesepian itu dengan cara yang cepat, betul? Kita nggak bisa, misalnya, oh iya bener nih, kata Mbak Adel aku kesepian, poin-poinnya masuk nih sama aku, terus kalian tiba-tiba menyudahi kesepian kalian, itu jelas nggak bisa. Terus caranya gimana Mbak? Jadi menurut penelitian, ketika seseorang kesepian itu ada banyak treatmentnya, ada banyak terapinya, salah satunya ada CBT. Kalau kalian nggak tahu akan tak tulis di sini, kalian bisa searching juga di Google, apa itu CBT, gimana caranya, apa segala macam, ada banyak terapi di situ. Intinya orang yang kesepian itu ngerasa gak ada satu orang pun yang mengerti keadaannya, gak ada satu orang pun yang menurunkan egonya untuk mendengarkan dia dan gak sok tahu. Karena zaman sekarang kalau kita cerita ke orang, akan banyak orang yang bilang gini, oh ya aku tahu apa yang gue rasain. Kita yang kesepian happy sebenarnya, aman-aman aja dengan kata-kata itu, tapi ketika kita lihat visual orangnya, dia masih hahaha. Dari mana kamu bisa bilang kamu tahu apa yang aku rasain ketika aku lihat visualmu, kamu masih bisa ketawa-ketawa, happy, have fun, dan sebagainya. Sedangkan aku yang kamu anggap kamu tahu rasanya jadi aku nggak bisa kayak kamu di titik itu. Berarti kamu bohong. Muncullah trust issue dan segala macamnya. Mungkin kita ada di keramaian, ada berapa orang di sini, tapi aku ngerasa sendirian karena aku ngerasa kalian semua nggak ngerti aku. Sebenarnya di dalam isi orang kesepian itu kayak gitu. Akhirnya mereka mengalihkannya dengan nonton drakor, obat-obatan, alkohol, overthinking tiap malam, gak bisa tidur, akhirnya kumat lah penyakit-penyakit itu. Buat teman-teman di luar sana, kalau kalian ngerasa kalian gak punya teman sama sekali, tenang, ini adalah fase hidup. Gak masalah kalian ngerasa gak punya teman, gak masalah ketika kalian gak punya teman satupun yang nemenin kalian ketika kalian kesepian, it's okay. Jalan pintasnya apa Mbak? Ada, pelihara hewan. Curhatlah sama hewan. Gak mau Mbak, biayanya susah, aku nanti gak kopen. Iya, ada kaca di rumah, ngomong sama dirimu sendiri di depan kaca. Daripada kalian punya banyak teman tapi gak ada yang ngerti keadaan kalian, menurutku aku lebih baik kesepian. Gitu aja konten kali ini, see you on next video, bye.